Mark Zuckerberg, nama ini mungkin sudah tak asing di telinga kita. Ia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia teknologi. Pendiri Facebook, sebuah platform media sosial yang mengubah cara manusia berinteraksi, dari hanya bertukar kabar hingga menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia. Zuckerberg lahir di White Plains, New York, dari keluarga Yahudi yang menghargai pendidikan dan intelektualitas. Ia menunjukkan kecerdasannya sejak usia muda, menciptakan program komputer sederhana bahkan sebelum remaja. Dengan visi besar dan keberanian, ia meluncurkan Facebook di tahun 2004 dari kamar asramanya di Harvard. Apa yang dimulai sebagai proyek kecil mahasiswa, kini telah berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi raksasa dunia. Namun, jika kita menelusuri sejarah, perjalanan Mark Zuckerberg ini mencerminkan tradisi panjang budaya Yahudi dalam dunia intelektual dan inovasi. Budaya Yahudi dikenal dengan semangat belajar yang mendalam, fokus pada pendidikan, logika, dan kontribusi terhadap peradaban. Dari Albert Einstein di dunia fisika hingga tokoh seperti Zuckerberg di dunia teknologi, jejak ini terasa jelas. Mark Zuckerberg lahir dalam keluarga Yahudi di White Plains, New York, sebuah kota kecil yang dikenal dengan keragaman budayanya. Ayahnya, Edward Zuckerberg, adalah seorang dokter gigi, sedangkan ibunya, Karen, seorang psikiater. Kedua orang tuanya tidak hanya berfokus pada karir mereka, tetapi juga sangat peduli pada pendidikan anak-anak mereka. Dari kecil, Mark sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Keluarganya mendukung penuh rasa ingin tahunya, menyediakan lingkungan yang kaya akan ilmu dan eksplorasi. Bahkan, di rumahnya, Edward memasang komputer sejak Mark masih sangat muda. Sebuah langkah yang menjadi pintu awal bagi Mark untuk memahami teknologi. Dalam tradisi Yahudi, pendidikan adalah pilar penting kehidupan. Hal ini tercermin dalam nilai-nilai yang diajarkan kepada Mark. Ia belajar untuk berpikir kritis, mengeksplorasi ide-ide besar, dan tidak takut menghadapi tantangan. Di bangku sekolah, Mark bukan hanya seorang siswa cerdas, ia juga seorang inovator muda. Ia membuat program komputer pertamanya, sebuah permainan sederhana, ketika usianya masih belasan. Dan pada usia 12 tahun, ia sudah menciptakan sistem pesan instan bernama ZuckNet yang digunakan ayahnya untuk mengelola pasien di klinik gigi. Dukungan keluarga dan lingkungan yang mendukung pendidikan inilah yang menjadi pondasi kesuksesan Mark Zuckerberg. Pondasi yang membawanya ke dunia inovasi hingga akhirnya menciptakan salah satu platform paling berpengaruh di dunia. Selain keluarga, tradisi Yahudi juga memiliki peran besar dalam membentuk karakter Mark Zuckerberg. Salah satu momen penting dalam kehidupan seorang Yahudi adalah Bar Mitzvah, sebuah perayaan kedewasaan spiritual. Mark menjalani Bar Mitzvah pada usia 13 tahun, menandai dirinya sebagai seseorang yang telah dianggap bertanggung jawab atas iman dan perbuatannya. Tradisi ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga menanamkan nilai pendidikan mendalam. Dalam budaya Yahudi, pendidikan adalah kewajiban suci, bukan sekadar pilihan. Setiap individu diajarkan untuk terus belajar, menggali ilmu, dan menjadikan pengetahuan sebagai cahaya kehidupan. Filsafat agama Yahudi yang menekankan pentingnya mencari kebenaran, berdialog dengan logika, dan mempertanyakan dunia di sekitarnya sangat memengaruhi Mark di masa muda. Meski kini ia dikenal sebagai seorang ateis yang lebih condong pada nilai-nilai universal,
pengaruh tradisi ini tetap terasa dalam cara ia berpikir dan mengambil keputusan. Tradisi Yahudi juga memiliki sejarah panjang dalam mendorong eksplorasi intelektual. Dari abad ke abad, komunitas Yahudi telah melahirkan banyak pemikir, ilmuwan, dan inovator yang memberikan kontribusi luar biasa bagi dunia. Dalam bidang ilmu pengetahuan, nama-nama besar seperti Albert Einstein dan Jonas Salk adalah bukti bagaimana nilai-nilai ini menjadi fondasi inovasi. Sedangkan dalam teknologi, Mark Zuckerberg adalah salah satu contoh modern. Budaya Yahudi mengajarkan bahwa inovasi bukan hanya soal menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga soal memberikan dampak bagi dunia. Nilai-nilai ini mendorong semangat eksplorasi, kolaborasi, dan pengembangan teknologi yang kita nikmati hari ini. Mark Zuckerberg melalui Facebook telah mewujudkan semangat ini. Sebuah karya yang melampaui sekadar media sosial, tetapi menjadi alat penghubung yang mendefinisikan ulang cara manusia berinteraksi di era modern. Pada tahun 2004, di sebuah kamar asrama kecil di Harvard, Mark Zuckerberg memulai langkah besar yang akan mengubah dunia. Bersama beberapa teman dekatnya, ia menciptakan The Facebook, sebuah platform sederhana yang awalnya hanya bertujuan menghubungkan mahasiswa di kampus. Namun, ide ini tumbuh jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Dengan cepat, Facebook menyebar dari satu universitas ke universitas lainnya, hingga akhirnya terbuka untuk publik di seluruh dunia. Bayangkan ini, kita bisa melihat layar komputer sederhana dengan halaman awal Facebook pertama kali. Sebuah desain yang sederhana tetapi menyimpan visi besar. Saat itu, tak ada yang menyangka bahwa platform ini akan menjadi salah satu inovasi terbesar abad ke-21. Dalam hitungan tahun, Facebook bukan hanya sebuah situs jejaring sosial, tetapi menjadi simbol revolusi digital. Facebook tidak hanya menjadi platform, tetapi juga revolusi dalam cara manusia berkomunikasi. Bayangkan, dalam satu dekade, sebuah ide sederhana telah menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia. Sebuah pesan singkat, sebuah foto, atau bahkan sebuah video kini dapat menjangkau keluarga, teman, atau bahkan orang asing di belahan dunia lain hanya dalam hitungan detik. Facebook menghadirkan era baru di mana informasi menjadi sangat cepat dan mudah diakses. Bagi banyak orang, platform ini menjadi ruang untuk berbagi cerita, membangun hubungan baru, bahkan menemukan peluang bisnis. Dengan fitur seperti marketplace, pages, dan groups, Facebook telah menciptakan ekosistem yang memungkinkan individu dan komunitas tumbuh bersama. Selain itu, dalam situasi darurat atau bencana, Facebook sering menjadi alat yang menyatukan orang-orang. Fitur seperti safety check membantu keluarga dan teman saling memberitahu bahwa mereka aman. Namun, seperti pedang bermata dua, dampak Facebook juga menimbulkan tantangan besar. Privasi adalah salah satu isu utama. Dalam dunia yang begitu terhubung, data pribadi menjadi lebih rentan dan seringkali pengguna tidak sepenuhnya sadar akan informasi apa saja yang mereka bagikan. Belum lagi masalah berita palsu, di mana informasi yang salah atau menyesatkan bisa menyebar luas hanya dalam hitungan menit. Hal ini tidak hanya memengaruhi opini publik, tetapi juga sering menjadi alat manipulasi dalam politik dan isu global lainnya. Kemudian ada algoritma, sistem yang menentukan apa yang kita lihat di lini masa. Algoritma ini seringkali menciptakan gelembung informasi, di mana kita hanya melihat konten yang sejalan dengan pandangan kita tanpa menyadari sudut pandang lain. Facebook telah membawa dunia ke tahap baru, tahap di mana koneksi tidak lagi mengenal batas. Namun, ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa teknologi sekuat apapun harus digunakan dengan bijak. Karena akhirnya, bukan teknologi yang membentuk masa depan kita, tetapi bagaimana kita memilih untuk menggunakannya.
Melalui inovasinya, Zuckerberg menunjukkan bagaimana teknologi dapat menjadi alat untuk menghubungkan, membangun, dan mengubah dunia. Facebook menjadi pelopor dalam mengintegrasikan teknologi seperti machine learning, analitik data, hingga kecerdasan buatan. Teknologi ini tidak hanya memengaruhi cara kita berkomunikasi, tetapi juga cara bisnis, politik, dan budaya global beradaptasi dengan dunia digital. Namun, semua ini juga mengingatkan kita bahwa setiap inovasi memiliki konsekuensi, dan bagaimana kita menggunakannya itulah yang akan menentukan dampaknya bagi peradaban manusia. Facebook bukan hanya sebuah platform, tetapi sebuah revolusi. Revolusi yang mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan bahkan memahami dunia di sekitar kita. Bayangkan ini, sebelum media sosial, interaksi jarak jauh terasa lambat dan terbatas. Namun, dengan teknologi yang terus berkembang, Facebook menghadirkan dunia di ujung jari kita. Dari berbagi cerita hingga bertemu teman lama, semua menjadi mungkin hanya dengan satu klik. Facebook juga membawa aksesibilitas teknologi ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Platform ini dapat digunakan oleh siapa saja, mulai dari mereka yang tinggal di kota besar hingga pelosok yang baru mengenal internet. Inilah kekuatan sebenarnya dari teknologi, menyatukan yang jauh dan mendekatkan yang sebelumnya tak terjangkau. Namun, perubahan besar ini tidak lepas dari tantangan dan kontroversi. Facebook telah menjadi alat yang luar biasa untuk menyebarkan informasi, mempermudah kolaborasi, dan membangun komunitas global. Tetapi, dengan kekuatan besar, datang juga tanggung jawab besar. Kontroversi muncul ketika platform ini digunakan untuk menyebarkan berita palsu, ujaran kebencian, atau manipulasi politik. Dalam banyak kasus, Facebook menghadapi kritik atas bagaimana algoritma mereka dapat memperkuat polarisasi atau bagaimana privasi pengguna seringkali dikompromikan. Di balik semua itu, Mark Zuckerberg menunjukkan sisi lain dari visinya, filantropi. Bersama istrinya, Priscilla Chan, Zuckerberg mendirikan Chan Zuckerberg Initiative, sebuah organisasi yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan inovasi ilmiah. Visualisasikan ini, kita melihat sepasang suami istri berjalan di laboratorium penelitian, berbincang dengan ilmuwan, berbagi visi tentang masa depan. Mereka tidak hanya ingin menciptakan teknologi, tetapi juga menyelesaikan tantangan terbesar umat manusia. Salah satu kontribusi terbesar mereka adalah dalam bidang pendidikan, menciptakan akses belajar bagi anak-anak yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan. Selain itu, mereka juga mendanai penelitian medis, berharap untuk menemukan solusi bagi penyakit yang sulit disembuhkan. Revolusi yang dimulai dari sebuah kamar asrama ini kini telah meluas menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Facebook adalah bukti bahwa teknologi memiliki potensi untuk menyatukan dan memberdayakan, tetapi juga mengingatkan kita bahwa teknologi hanya akan berdampak positif jika digunakan untuk kebaikan bersama. Chan Zuckerberg Initiative atau inisiatif filantropi bersama istrinya Priscilla Chan, fokus pada pendidikan, kesehatan, dan teknologi. Islam selalu mendukung inovasi yang membawa manfaat besar bagi umat manusia. Dalam Al-Quran, Allah seringkali mengingatkan kita untuk merenungkan alam semesta, mencari ilmu, dan menggunakan akal pikiran untuk menciptakan sesuatu yang baik. Kita melihat gambaran ilmuwan muslim di masa keemasan Islam, seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Zahrawi. Mereka membangun peradaban dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Semuanya untuk kemaslahatan umat. Kerja keras, eksplorasi, dan keinginan untuk memperbaiki dunia adalah nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam. Oleh karena itu, pencapaian besar seperti Facebook dapat dilihat sebagai bentuk nyata dari nilai-nilai ini,
selama digunakan untuk kebaikan. Namun, Islam juga mengingatkan kita untuk berhati-hati. Teknologi seperti Facebook memang memiliki potensi yang luar biasa, tetapi juga membawa tantangan besar. Dalam Islam, segala sesuatu dinilai dari manfaat dan mudaratnya. Bayangkan ini sebuah keluarga yang berkumpul, namun masing-masing sibuk dengan perangkatnya, mengabaikan kehangatan komunikasi di dunia nyata. Atau seorang anak muda yang terpapar konten negatif yang dapat merusak akhlaknya. Dalam konteks ini, kritik muncul, apakah teknologi seperti Facebook selalu membawa manfaat, ataukah kadang menjadi sumber kerusakan jika tidak digunakan dengan bijak? Islam memberikan panduan yang jelas, teknologi harus menjadi sarana, bukan tujuan. Ia harus dimanfaatkan untuk menyebarkan kebaikan, memperkuat ukhuwah, dan mendukung dakwah. Ketika teknologi menggerus moral, memicu fitnah, atau menimbulkan ketergantungan berlebihan, disitulah kita harus mengambil sikap. Sebagai Muslim, tugas kita adalah menyeimbangkan, menerima inovasi dengan tangan terbuka, tetapi tetap dengan hati yang bijaksana. Teknologi seperti Facebook hanyalah alat. Apakah ia membawa kebaikan atau keburukan? Semua bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Facebook, seperti halnya semua teknologi, memiliki manfaat besar, namun juga membawa potensi kerugian. Dalam perspektif moral dan sosial Islam, teknologi ini harus digunakan dengan bijaksana. Bayangkan sebuah dunia tanpa media sosial, kita akan lebih terhubung. Tetapi di sisi lain, mudah bagi orang untuk merasa terisolasi, bahkan terjebak dalam dunia maya yang penuh dengan ilusi. Islam mengingatkan kita, segala sesuatu yang mengarah pada keburukan, meskipun kecil, harus dihindari. Facebook memberi ruang untuk kita berbagi ilmu dan pengalaman, namun di balik itu ada bahaya yang mengintai. Penyalahgunaan media sosial, seperti menyebarkan fitnah, adu domba, atau bahkan eksploitasi data pribadi pengguna, adalah hal-hal yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengakui Yahudi sebagai ahlul kitab. Mereka adalah umat yang juga diberikan wahyu oleh Allah. Namun, Islam tetap mengajarkan kita untuk bersikap adil. Kritik terhadap kebijakan atau tindakan yang merugikan umat manusia harus tetap disampaikan tanpa melihat latar belakang agama. Ketika kita berbicara tentang hubungan antar agama, Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, menjaga keharmonisan, dan saling menghormati. Namun, ketika kebijakan atau tindakan itu merugikan umat manusia, Islam mengajarkan kita untuk berdiri di pihak yang benar, terlepas dari siapapun yang terlibat. Dari kisah Mark Zuckerberg dan pencapaiannya, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Namun, penting untuk kita selalu mengingat bahwa sukses dalam dunia teknologi harus seiring dengan menjaga akhlak dan nilai-nilai Islam. Berkaca pada tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam, mereka menggunakan teknologi dan ilmu untuk mendukung kebaikan dan kemajuan umat. Kita bisa mengambil hikmah ini, menggunakan teknologi seperti Facebook untuk menyebarkan kebaikan, bukan keburukan. Sebagai Muslim, kita memiliki tugas besar untuk menjadikan teknologi sebagai alat untuk kebaikan. Mark Zuckerberg menciptakan Facebook untuk menghubungkan dunia. Kini, kita harus memastikan bahwa kita menggunakan platform ini dengan cara yang membawa manfaat bagi umat, sesuai dengan ajaran Islam. Melihat perjalanan Mark Zuckerberg, kita dapat merenung bagaimana tradisi Yahudi dan nilai-nilai pendidikan yang dia terima memberikan kontribusi besar pada kesuksesannya. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, pencapaiannya dengan Facebook bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal bagaimana dia bisa menjangkau miliaran orang di dunia. Bayangkan dunia tanpa Facebook
Sulit untuk membayangkannya, bukan? Facebook telah mengubah cara kita berkomunikasi, berbagi informasi, dan bahkan berbisnis. Namun, di balik kesuksesan ini, ada nilai-nilai yang membentuk perjalanan hidup Mark. Salah satunya adalah pendidikan yang menekankan pentingnya inovasi dan kerja keras. Islam sendiri mengajarkan kita untuk mendukung inovasi yang bermanfaat, yang membawa kebaikan bagi umat manusia. Inovasi yang bisa mempermudah hidup kita, membuat dunia lebih terhubung, serta membawa manfaat untuk umat adalah sesuatu yang sangat dihargai. Namun, kita juga diingatkan untuk selalu bijak dalam menyikapi perkembangan teknologi. Karena setiap perubahan pasti ada dampak positif dan negatifnya. Dengan inovasi, kita bisa menggapai kemajuan. Namun, kita juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat dan agama kita. Teknologi seperti Facebook bisa digunakan untuk menyebarkan kebaikan, tetapi juga bisa menjadi sarana yang salah jika disalahgunakan. Saat kita membahas pencapaian seseorang, seperti Mark Zuckerberg, penting untuk selalu menilai dengan adil dan objektif. Mengapresiasi pencapaian tersebut adalah langkah yang baik, tetapi kita juga harus tetap memperhatikan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama kita. Sebagai Muslim, kita tidak hanya melihat dunia dengan keberhasilan duniawi, tetapi juga dengan kacamata agama yang menekankan manfaat bagi seluruh umat manusia. Menerima pencapaian orang lain dengan hati yang terbuka, tetapi juga menjaga prinsip moral dan agama kita dalam setiap langkah. Teknologi harus digunakan untuk kebaikan, membawa manfaat, dan tidak hanya mengejar kesuksesan duniawi tanpa memperhatikan akibatnya. Kita bisa belajar dari perjalanan hidup Mark Zuckerberg, namun selalu dengan kesadaran penuh bahwa setiap inovasi yang ada harus memberikan manfaat bagi umat manusia, dan kita harus tetap bijak dalam memanfaatkannya.